Muslim harus kaya supaya bisa kasih manfaat ke orang lain. Sebuah narasi sekilas terdengar oke, terdengar bagus, terdengar mantap, tetapi kalau kita pahami narasi ini mentah-mentah, justru berbahaya bagi kehidupan kita. Seberbahaya apa? Ini dia. Muslim harus kaya. Jadi ada dua bagian. Bagian pertama, Muslim harus kaya. Bagian kedua, supaya bisa kasih manfaat ke orang lain. Bagian pertama ini itu bahaya banget. Kenapa? Karena di situ ada kata harus. Otak kita, telinga kita ketika mendengar kata harus, maka yang terjadi adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Sesuatu yang harus ditempuh, yang harus dicapai. Berarti kekayaan adalah sesuatu yang harus dicapai oleh setiap kita. Baru kemudian kita bisa kasih manfaat ke orang lain. Ini kan bahaya. Artinya kita baru kasih manfaat setelah kita kaya. Lalu ketika kita belum kaya, kita masih cukup, ya, kita atau katakanlah miskin, lalu kita nggak bisa kasih manfaat gitu ke orang lain, kan nggak juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melontarkan atau mengeluarkan hadis itu bunyinya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada yang lain. Rasul nggak ada ngasih ngeluarin hadis barang siapa yang kaya lalu bisa kasih manfaat bla bla bla, enggak. Kata-kata harus kaya itu nggak pernah ada dalam kamus Islam. Yang kita itu sebagai seorang muslim dituntut untuk ngasih manfaat, dituntut untuk memberi kemudahan sebanyak-banyaknya kepada orang lain, berdakwah dan seterusnya. Nggak ada kata-kata harus kaya. Memang betul, ketika kita udah kaya, lalu kita bisa memberi yang banyak kepada orang, memudahkan urusan orang lain lebih banyak. Misalkan kita punya usaha, kita bisa memberikan lapangan pekerjaan, kita bisa bantu anak yatim, kita bisa bantu A, B, C, D, E. Memang betul, ketika kita kaya, kita bisa ngasih yang banyak kepada orang. Tetapi itu tidak menjadi sebuah keharusan. Ya, karena kita tetap bisa ngasih manfaat, memudahkan urusan orang lain, tetap berdakwah dengan situasi kita saat ini, terlepas miskin atau kaya, yang penting ngasih manfaat ke orang lain. Apakah kemudian seluruh sahabat Rasulullah SAW itu kaya? Kan nggak juga. Meskipun memang sebagian besar pengusaha, pebisnis sukses, ya, kaya. Tetapi nggak semuanya gitu loh. Ada juga sahabat-sahabat Nabi yang kehidupannya cukup, bahkan miskin, tetapi tetap ngasih manfaat ke orang, tetap memudahkan urusan orang lain, tetap berdakwah. Ya, jadi kaya itu tidak menjadi sebuah keharusan. Ya, dia itu sifatnya itu apa ya? Netral gitu loh. Ya. Kaya kita bisa kasih manfaat ke orang, miskin kita bisa kasih manfaat ke orang. Yang berbahaya itu tadi, sebuah diksi harus kaya. Di situ letak bahayanya. Ya, padahal Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat kepada yang lain. Nah, kalau kita coba tarik benang merah, kenapa narasi-narasi seperti ini bisa muncul? Itu sebetulnya turunan dari ideologi kapitalisme. Kita tahu bahwa kapitalisme, karansinya atau nilai tukarnya itu bukanlah pahala dan dosa, melainkan karansi dari kapitalisme adalah untung dan rugi. Sehingga nanti turunan ini yang menyebabkan narasi-narasi seperti ini muncul. Kamu mungkin pernah juga dengar sebuah narasi atau sebuah statement, ya, wah, Masya Allah, kamu sekarang hidupnya berkah ya. Statement itu keluar setelah dia ngelihat kamu, ngelihat kita, misalkan punya mobil mewah, punya rumah besar, punya halaman gede, punya barang-barang mewah. Statement itu keluar setelah kita baru punya barang-barang ini semua. Ya kan? Pernah nggak ngeliat kayak gitu? Sehingga orang-orang memahami bahwa berkah itu kalau banyak duitnya, berkah itu kalau kaya. Saya sering banget, ya, aku sering banget dengar narasi atau statement semacam ini.
wah Masya Allah kamu sekarang punya mobil, punya motor, punya rumah, rumahnya gede, bertingkat dan seterusnya, kamu hidupnya berkah ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka yang bahkan nggak punya rumah, nggak punya motor, nggak punya mobil, terus hidupnya nggak berkah? Kan nggak gitu konsepnya. Nah, kenapa sekarang bahkan konsep keberkahan itu berubah? Karena turunan dari ideologi kapitalisme tadi. Ya, misalkan kamu mungkin juga pernah dengar narasi-narasi, ayo kita sholat duha supaya rezekinya atau keuntungannya atau duit kita jadi terus bertambah, ya kan. Rezeki juga sama, juga terkait rezeki. Konsep rezeki ini sebetulnya luas ya, tapi kita memahami bahwa rezeki ini cuma masalah duit doang. Sehingga ada tuh narasi-narasi, ayo kita sholat duha supaya rezeki kamu mudah. Rezeki dalam tanda kutip ya, duit kamu jadi lancar. Ayo tahajud supaya duit kamu lancar. Ayo sedekah yang banyak supaya rezeki kamu jadi berlipat-lipat, atau dalam tanda kutip duitnya berlipat-lipat. Wah, tahajud, sedekah, apalagi bantuin orang dan seterusnya. Sehingga semua amalan kita itu nanti ujungnya jadi duit, gitu kan? Orientasinya jadi duit. Nah, kenapa bisa orientasinya jadi duit? Karena ideologi kapitalisme tadi. Pola pikir kita tuh hanya mikirin untung dan rugi. Padahal dalam Islam, currency kita tuh cukup jelas. Currency kita adalah pahala dan dosa. Selama yang kita lakuin, selama yang kamu lakuin itu bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menyebabkan Allah ridho kepada kamu, maka lakuin. Meskipun kadang-kadang bikin kamu jadi rugi, kan gitu. Tapi yang penting dapat pahala. Begitu juga kalau ada hal yang bikin kamu jadi berdosa, ya kamu tinggalin, meskipun itu mungkin menyebabkan kamu mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya karena jelas currency kita sebagai seorang muslim adalah untung dan rugi. Ini bertolak belakang sekali dengan ideologi kapitalisme yang satu untung dan rugi, yang satu pahala dan dosa. Ya, mesti hati-hati. Sehingga balik lagi ke judul kita, muslim harus kaya supaya bisa kasih manfaat ke orang lain. Ini bahaya sekali, ya. Tapi kan aku mau kasih semangat, ya. Saya mau kasih semangat ke orang-orang supaya menjadi kaya, supaya menjadi orang yang bisa ngasih manfaat ke orang lain. Oke. Kalau narasinya adalah narasi untuk ngasih semangat ke orang lain, oke, boleh banget, ya, boleh banget. Tetapi coba diganti kata-kata harusnya itu. Diganti menjadi muslim, ayo kaya, ya, supaya bisa memberikan manfaat yang lebih luas, ya. Tapi jangan ada kata harus, ya. Kata-kata harus ini yang mesti dihilangkan, ya. Muslim ayo kaya atau apalah gitu ya, tapi jangan sampai muslim harus kaya, karena harus ini nanti di mindset orang itu menjadi sebuah keharusan, sebuah kewajiban, sesuatu yang harus dicapai. Maka jangan heran nanti ketika orang mendakwahkan misalkan sholat tahajud, sholat duha, sedekah, padahal dengan itu semua kan kita bisa dapetin surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dapetin ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jadi sereceh atau serendah itu? Ya, tahajud kita, duhanya kamu, sedekahnya kamu, tujuannya hanya menjadi uang lagi gitu. Tujuannya menjadi keuntungan duniawi saja. Padahal dengan itu semua kita bisa dapetin atau meraih surganya Allah. Ini sama kayak ayo hafal Quran supaya nanti hidupnya mudah, supaya nanti bisa kuliah gratis, bisa dapat penghasilan sekian, jadi imam, bla bla bla. Loh, ini kok ujung-ujungnya duit semua gitu. Ya harusnya kan ridho Allah saja itu udah sangat cukup bagi kita. Sehingga muslim harus kaya, kita ganti menjadi muslim yuk kaya, ya, atau apapun lah narasi yang serupa. Intinya jangan menjadikan sebuah kekayaan ini menjadi kewajiban, menjadi keharusan, karena nggak semua kita bisa kaya gitu kan. Allah mentakdirkan kita ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cukup, ada yang kaya, ada yang cukup kehidupannya, ya. Dan
dua kondisi itu tetap bisa ngasih manfaat ke orang lain. Yang penting standarnya adalah kamu kasih manfaat ke orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, bukan nunggu kaya dulu baru ngasih manfaat ke orang lain. Karena Rasulullah SAW meminta kita untuk senantiasa memudahkan urusan lain, senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain, senantiasa berdakwah apapun kondisi kamu. Ya, itu aja aku Bang Iki. Mohon undur diri, semoga manfaat. Kalau ada rekomendasi konten-konten yang akan kita bahas berikutnya, silahkan komen di bawah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.